Jadi untuk pertemuan kedua kita, yaitu kita akan berdiskusi tentang peran periklanan dalam pengelolaan usaha. Jadi tentu kalian harus mengerti apa itu sesungguhnya periklanan dan hubungannya dengan pengelolaan atau manajemen daripada usaha. Nanti kita juga sebagaimana Pak Edi sudah kemukakan di dalam perkuliahan minggu pertama, kita nanti ini akan kita arahkan base project ya, artinya bahwa nanti tidak hanya teoritik mahasiswa memahami konsep-konsep atau teori-teori tentang periklanan ataupun manajemen periklanan, tapi juga diarahkan nanti bisa diimplementasikan dalam sebuah proyek untuk membuat program perencanaan kampanye periklanan dari sebuah UMKM, usaha kecil menengah yang kalian bisa temukan di lingkungannya. Sehingga nanti mahasiswa bisa memahami dari aspek teoritiknya ataupun aspek praktiknya ya, dalam membuat program kampanye periklanannya. Nah, dengan harapan seperti itu, maka mahasiswa tidak hanya mengandalkan yang penting sudah hadir di kelas, yang penting sudah mendengarkan, tapi tidak tahu sesungguhnya apa yang didiskusikan atau bagaimana penerapannya di dalam nantinya dalam dunia yang nyata nanti setelah kalian lulus. Karena perkuliahan di perguruan tinggi itu akan terkait dengan kecakapan-kecakapan yang bisa diimplementasikan dalam dunia profesi kalian nantinya. Dalam hal ini tentunya dalam konteks kompetensi manajemen periklanan ya. Jadi mahasiswa yang hanya mengharapkan nilai belaka itu, maka mereka tidak akan punya kemampuan untuk memahami apa itu periklanan dan mengelola periklanan itu serta mengimplementasikannya dalam sebuah program kampanye periklanan dalam sebuah usaha. Jadi kalau kalian itu dibekali dengan kemampuan pengetahuan aspek kognitifnya, kalian juga akan dilatih untuk memahami dalam praktiknya, juga membangun sikap-sikap profesional sebagai seorang desainer komunikasi visual di dalam proses perancangan ataupun penanganan handling klien yang mereka itu membutuhkan pendampingan kalian, membutuhkan jasa kalian sebagai seorang desainer grafis atau desainer komunikasi visual dalam merencanakan sebuah kampanye periklanan. Maka hari ini kita akan bicara tentang bagaimana peran periklanan dalam pengelolaan usaha ya. Nah, ini hubungannya apa? Periklanan itu dengan bisnis ya. Nah, di sini pengertian periklanan kita pahami dulu bahwa apa itu sesungguhnya periklanan ya. Jadi periklanan pengertiannya adalah dari kata advertising. Advertising ini dalam bahasa Inggris, tapi sebenarnya ini akar katanya dari bahasa Latin yaitu advertere, yaitu yang bermakna mengalihkan perhatian. Sesungguhnya iklan-iklan di televisi itu sebenarnya kan kalian kalau nonton bioskop, kalian nonton acara TV, film-film di TV atau acara TV itu kan sering disisipi iklan. Perhatian kalian itu dialihkan sebenarnya dari menonton acara televisi, sinema ataupun sinetron ataupun acara-acara televisi, berita atau apa, tahu-tahu muncul sebuah iklan. Nah, iklan tadi sebenarnya mengalihkan perhatian kalian dari acara tadi untuk sejenak untuk dialihkan perhatiannya terhadap pesan-pesan iklan tadi. Maka advertere ini sebenarnya itu mengalihkan perhatian kalian untuk memperhatikan ini. Tapi kalian kadangkala ya merejectnya dengan apa ganti channel gitu ya. Kadangkala ganggu saja iklan ini kadangkala. Tapi makanya iklan itu dirancang secepat mungkin ya. Artinya efisien mungkin untuk bisa menyampaikan pesan dalam waktu yang singkat. Bagaimana para desainer iklan itu kemudian mampu memancing perhatian tadi ya. Pay attention ya, dia memancing perhatian agar dengan waktu yang sejenak tadi fokus perhatiannya beralih ke iklan tadi sehingga pesan-pesan iklan tadi merasuk dalam benak dan pikiran audiens tadi. Ataupun ini juga dalam bahasa Inggris pengertiannya bisa to run toward atau berlari menuju ke depan. Artinya nanti diharapkan dengan melihat iklan tadi itu akan ada tindakan lanjutan dari perhatian tadi.
Nah, pandangan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda. Nah, itu kan iklan aks ya. Nah, slogannya iklan aks tadi. Nah, ini sesungguhnya kita curang cuat ya. Artinya Anda sedang dirancang untuk melakukan suatu tindakan lanjutan setelah melihat iklan tadi. Nah, ini nanti terungkap dalam definisinya juga ya. Nah, di mana nanti iklan tadi itu memiliki kemampuan untuk mengubah jalan pikiran konsumen tadi untuk melakukan suatu tindakan selanjutnya. Nah, ini dari akar kata advertising, advertire ya, curang cuat ini ya. Oke ya, kita lanjutkan. Jadi kalau kita dalam definisi dalam bahasa Inggris ini kadang-kala dikatakan advertising, periklanan itu is paid non-personal communication from an identified sponsor using mass media to persuade or influence an audience. Periklanan itu adalah bentuk komunikasi berbayar, paid communication. Jadi dia adalah tentu komunikasi itu berbayar karena dia akan dibiayai. Siapa yang membiayai? Tentu ya pengiklan. Ya, kalian bahkan bisa mendapatkan bayarannya karena kalian memberikan jasa periklanan. Maka Pak dikatakan tadi ini bagian dari profesi kalian ke depan. Maka mata kuliah ini menjadi penting karena jangan sampai terlewatkan kalian menganggap penting ini. Nah, padahal ini adalah kalian tidak akan mengandalkan ijazah nanti kalau dalam dunia profesi desain komunikasi desain itu ya. Yang ijazah itu hanya tiket, maka ketika kalian akan diuji kemampuan kalian, itu sebenarnya yang akan mengakibatkan kalian diterima atau tidak, atau kalian akan langgeng atau tidak, atau kalian laku atau tidak menjual jasa desain yang kalian itu tidak bisa muncul dari transkrip nilai, tapi muncul dari kecakapan profesional. Sehingga paid ini, pembayaran itu masuk ke rekening kalian sebagai seorang desainer. Karena akan ada membiayai non-personal, bukan komunikasi personal, artinya ada institusi, ada lembaga yang mengiklankan perusahaan. Nah, non-personal ini terkait dengan institusi bisnis. Jadi siapa yang membiayai? Ya, institusi bisnis. Nah, kenapa mereka membiayai? Ya, karena nanti akan ada tujuan-tujuan pemasaran, karena ini terkait dengan tujuan-tujuan bisnis. Ya, tujuan-tujuan. Kalau mereka tujuan bisnis itu kan mendapatkan cuan, mendapatkan keuntungan, sehingga perusahaan itu mau membayar sejumlah nilai tertentu dari kampanye periklanan. Maka ada budget nih, ada komponen iklan dalam anggaran dari perusahaan tersebut. Bahkan, tapi itu komponen itu sebenarnya hakikatnya siapa yang membayar nanti? Sebenarnya yang membayar hakikatnya adalah konsumen, karena di dalam produk tadi ada nilai yang bisa menjadi return-nya itu sebenarnya itu biaya iklan. Artinya nanti ketika kamu membeli satu produk itu di samping biaya produksinya ya, tapi juga di situ biaya iklan masuk di situ. Sebenarnya kita yang membayar iklan itu. Sebenarnya nanti perusahaan akan menghitungnya, sehingga perusahaan harus memacu pendapatannya ya supaya nanti bisa kembali biaya mendapatkan keuntungan dan dipotong biaya operasional, termasuk di dalamnya adalah biaya iklan. Nah, ya, hakikatnya seperti itu. Maka institusi bisnis ya kadangkala karena dia tahu akan mendapatkan keuntungan dari usaha iklan tadi, ya, dari penjualan tadi yang disukseskan bisnisnya itu salah satunya melalui strategi periklanan, maka berani mereka untuk paid, ya, membayar kampanye periklanannya itu. Jadi advertising is paid non-personal communication. Jadi adalah sebuah institusi bisnis yang akan membayar sejumlah uang ya untuk mengkomunikasikan pesan-pesan penjualannya from unidentified sponsor ya. Jadi sebuah sponsor yang teridentifikasi. Jadi ada perusahaan yang mereka memang jelas mereka akan, misalnya kalau kalian adalah biro advertising, mereka akan order kepada kalian untuk biaya perancangan iklannya, termasuk biaya pemasangan medianya,
dan biaya-biaya yang lainnya terkait dengan kampanye periklanan mereka. Ya, kalian mendapatkan bagian itu karena kalian menunjang pelayanan ya bisnis untuk melayani usaha komunikasi berbayar ini. Ya. Nah, dan ini disampaikan ya melalui apa? Using mass media. Jadi menggunakan media massa. Ya. Karena apa? Target audiensnya bukan personal, tapi dia adalah target audiens yang khalayak ramai ya. Sehingga pendekatan mass media tadi itu digunakan ya. Padahal untuk memasang media massa itu butuh biaya. Nah, pasti ini ada anggarannya itu tadi paid tadi ya. To persuade, untuk membujuk sesungguhnya ya, untuk membujuk, mempersuasi. Jadi akhirnya apa? Mempengaruhi orang, audiens, target audiens tadi ya, target konsumen. Supaya apa? Ya supaya membeli nantinya akhirnya ujung-ujungnya kan begitu. Supaya membeli produknya dan perusahaan menjadi untung. Nah, itu kan to persuade. Influence ya, mengkondisikan ya, mempengaruhi juga ya. Jadi mempengaruhi, membujuk, mempengaruhi audiens, suatu audiens. Ya, audiens ini adalah target audiens tertentu. Jadi audiens itu adalah target audiens tertentu. Sebenarnya nanti kita bicara tentang targeting ini tidak seluruh khalayak kita tuju, tapi adalah audiens tertentu. Nah, ini sekilas tentang pengertian advertising kalau kita kupas dalam definisi dalam bahasa Inggris ini. Kalau tadi kan ini personal communication. Artinya periklanan itu terkait dengan komunikasi pemasaran. Maka kalau kita hubungkan dengan teori komunikasi ya, misalnya Pak Edi buatkan satu ini ada bagan ya, bagan yang bisa menjelaskan bagaimana ini adalah suatu bentuk komunikasi. Komunikasi apa? Komunikasi pemasaran. Karena apa? Komunikasi itu ada 3 komponen, yaitu sender atau komunikator ya. Encoder tadi, komunikator ini akan menyampaikan suatu pesan melalui pesan tadi diterjemahkan ataupun dibuat satu media penyampai pesan, ini adalah media penyampai pesannya, kepada siapa? Kepada receiver atau komunikan ya. Komunikator menyampaikan pesan melalui sebuah media kepada receiver, penerima pesan atau komunikan ya, komunikan. Dan komunikan ini akan bisa melakukan feedback ya, tanggapan balik. Ya, kalau kita dari bagian ini misalnya kita baca ya, siapa sendernya, siapa komunikatornya, yaitu business or organization. Jadi institusi bisnis yang membuat produk, yang dia punya bisnis pelayanan, misalnya service atau jasa, ya, bisnis jasa, ataupun bisnis produksi, pembuatan produk. Nah, mereka ada business goal or objektif. Jadi ada tujuan bisnisnya, ada sasaran bisnisnya yang dirumuskan. Nah, makanya kita harus memahami bisnis goal-nya seperti apa ya. Nanti Pak Adi akan tugaskan untuk mengetahui bisnis goal atau objektif bisnis daripada sender ini, penyampai pesan iklan atau klien iklan kalian. Nah, harus diidentifikasi ini bisnis goal-nya. Karena ini yang akan kalian terjemahkan, yaitu desainer grafik menerjemahkan bisnis goal tadi untuk dirumuskan menjadi sebuah strategi kreatif, yaitu menciptakan sebuah iklan ya, iklan, media iklan ya, sebuah iklan yang akan menjadi media penyampai pesan ya. Maka di sini desainer grafik harus menerjemahkan tujuan bisnis tadi melalui strategi kreatif sehingga tercipta sebuah iklan ya, yang disampaikan melalui media ya. Desain iklan tadi dibuat dan ini akan disampaikan melalui media. Nah, media ini akan ada visual message ya, akan ada visual message karena media tadi mengandung pesan, tidak hanya mengandung pesan yang mencerminkan tadi objektif atau tujuan bisnis tadi, visual message tadi yang bisa ditangkap, dilihat, dipersani ya,
orang Jawa bilang oleh pemirsa. Nah, pemirsanya akan meresani, akan melihat ya visual message ya, pesan visual. Nah, maka ini kan komunikasi visual ya. Pesan visualnya yang kalian lihat, bahkan kalau audio Tes, 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 tes. Halo, halo. Pak Edi Cukatama sepertinya keluar dari Zoom ini. Ini yang jadi hostnya otomatis beralih ke Mbak Dila ini. Halo Mbak Dila. Halo Pak. Ini Mbak Dila jadi hostnya nih. Oke, oke. Kita tunggu Pak Edi dulu ya. Kayak kemarin nih kayaknya Mbak Dila ya. Minggu yang kemarin juga kayaknya ada apa eh, kendala di jaringan di Pak Edinya. Nah, tunggu sebentar lagi. ya, mohon maaf ini Pak Edi kelempar keluar ini ya. Oke ya. Kita akan melanjutkan terlebih dahulu. Pak Edi siapkan share screen-nya. Oke. Baik, tadi sampai ke komunikasi ya. Jadi sampai di sini tadi ya. Oke. Baik, Pak Edi lanjutkan. Di sini jadi lembaga bisnis ya, business organization itu memiliki tujuan bisnis ya, sasaran bisnisnya diterjemahkan oleh desainer grafis dalam sebuah strategi kreatif di mana dia membuat satu desain iklan ya, yang desain iklan tadi akan bisa berwujud visual message ya, visual message tadi akan bisa dilihat oleh target audiens karena disampaikan melalui media massa ya, dipasang sehingga bisa dilihat oleh target audiensnya. Lalu target audiensnya tadi akan melakukan feedback, bahkan dia akan melakukan tanggapan balik satu tindakan. Maka ini terjadi satu proses komunikasi dalam pemasaran ya, sehingga tindakan baliknya itu bisa audiens itu bisa melakukan tindakan pembelian akhirnya ya, tapi bisa juga negatif, dia bisa meninggalkan ya gara-gara iklan tadi, bisa saja persepsinya dia memiliki persepsi tertentu ya, persepsi tertentu
yang nanti setelah dalam hubungannya dengan proses tindakan tadi, misalnya setelah membeli produk, kemudian dia akan melakukan satu tanggapan, bahkan bisa menolak ataupun mengabaikannya. Misalnya ketika setelah mengkonsumsi produknya tidak seperti yang diiklankan, timbul persepsi yang negatif, ngapusi iklannya. Lalu terjadi penolakan, nanti kalian bombardir dengan iklan lagi, dia akan melakukan rejected. Yang iklan itu akan ditolak dalam persepsi dia. Misalnya contoh sederhananya, ketika ada iklan di televisi, kalian langsung alihkan gitu ya, tidak masuk dalam pemikiran kalian. Tapi walaupun iklannya itu itu pendek, tapi pesan tadi bisa masuk karena kalian pay attention, kalian dialihkan perhatiannya dan kalian memberikan perhatian, ya, karena ada persepsi positif, ya, positif tadi, sehingga pesannya itu walaupun singkat beberapa detik itu tapi mengena dalam benak pikiran kalian dan kalian tidak menolak. Karena sesungguhnya mata kita itu ketika melihat iklan itu otomatis merekam. Karena kita kan tidak bisa, kalau mau stop merekam kan ya kupingnya ditutupi, matanya merem, ya dia tidak akan mendengarkan, melihat pesannya. Tapi setiap kali kalian melihat sesuatu kan akan tertancap di benak pikiran kalian secara otomatis. Kalau terkesannya, kesannya baik. Kalau kesannya buruk ya ditolak, pasti otomatis menolak, terhapus mungkin dalam memori kalian. Kalau kesan baik itu biasanya, atau malah justru kesan traumatik itu juga bisa saja ya. Jadi sesuatu yang memancing perhatian benak dan pikiran kalian itu nanti akan terekam dalam memori. Nah, gitu. Itu gambaran proses komunikasi di dalam periklanan ya. Nah, maka kalau kita lihat definisi menurut PPI, ya, Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia, ini adalah segala bentuk pesan tentang suatu produk. Ya, dari sama kan, adanya satu pesan disampaikan berisi tentang pesan suatu produk, ya. Produk ini tentu bisa barang dan jasa, ya, barang dan jasa, ataupun brand, ya, citra, ya. Bisa saja produk itu tidak harus tangible, nah, yang bisa bendawi, yang bisa dipegang, bisa saja yang intangible, misalnya tadi citra, ya, ataupun juga layanannya disampaikan melalui suatu media. Tadi Pak Edi sudah jelaskan tadi dalam teori tadi, dibiayai, ya, paid non personal communication, dibiayai oleh pemrakarsa yang dikenal, ya, serta ditujukan kepada sebagian atau seluruh masyarakat. Ya, tadi definisi tadi cocok dengan apa yang dirumuskan oleh Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia, ya. Kemudian dalam Kamus Bahasa Indonesia juga diterangkan definisinya, iklan itu adalah pemberitahuan kepada khalayak. Khalayak ini adalah target audiens khalayak ramai, ya, jadi bukan perseorangan, ya, ini ada khalayak yang ramai, ya, untuk agar mengenal barang dan jasa yang dijual. Nah, berarti ada kepentingannya dengan bisnis, ada kepentingannya dengan komunikasi pemasaran, pemberitahuan tadi, ya, informasi tadi terkait dengan barang jasa yang dijual, dipasang di media massa. Nah, media massa, ya, mass media, koran, majalah, ataupun dipasang di tempat publik yang bisa dilihat oleh khalayak ramai. Misalnya contohnya poster, spanduk, baliho, itu kan khalayak ramai bisa melihatnya. Nah, ini periklanan menurut Kamus Bahasa Indonesia. Maka kita bisa melihat ada paling tidak ada 6 elemen tadi, ya. Satu, bentuk komunikasi yang dibayar. Nah, ini berarti peluang bisnis ini, ya. Kalian berarti karena ini ada anggarannya, ada budgetingnya, kalian bisa memberikan jasa untuk periklanan ini, ya, sehingga kalian meraih sebagian daripada anggaran yang dikeluarkan iklan tadi. Misalnya strategi kreatif tadi, ya, iklannya, desain iklannya, karena biayanya kan tidak hanya untuk membayar desain iklannya, tapi juga membayar pemasangannya, membayar produksi medianya. Nah, itu bagian. Nah, kalian bisa berposisi di mana dalam bisnis periklanan ini? Bisa ke media cetaknya, bisa ke media publikasinya, bisa ke desainer perancang daripada strategi kampanye periklanan, meraih anggaran iklan ini, ya. Karena ada identifikasi sponsor, ya, sponsor yang jelas, maka kalian akan mencari sponsor. Maka kalian nanti akan ditugaskan mencari klien yang
akan menjadi sponsor. Walaupun untuk perkuliahan kan mungkin kalian tidak pasang tarif dulu, tidak apa-apa, supaya memahami bagaimana untuk mengidentifikasi klien-klien yang bisa menjadi sponsor iklan yang kalian akan rancangkan, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiganya adalah membujuk, ya, persuade, ya, and influence, ya, membujuk dan mempengaruhi konsumen. Nah, ini tadi sudah dijelaskan, ya. Kemudian yang keempat adanya media massa, jelas media massa. Nanti kalian harus mempelajari bagaimana macam-macam media iklan tadi sebagai media penyampai pesan penjualan, ya, komunikasi pemasaran tadi. Kemudian non pribadi, artinya ini non pribadi ini adalah sebuah lembaga, ya, perusahaan. Tapi sebenarnya bisa saja pribadi dalam pengertian misalnya contoh, ya, legislatif, ya. Ini kan sebenarnya sosoknya pribadi, tapi sebenarnya bukan pribadi ansih, karena sebuah legislator ini kan tidak hanya sosok yang mewakili dirinya sendiri, dia mewakili satu institusi, misalnya partai, ya. Walaupun kelihatannya yang ini adalah untuk mengkampanyekan, mempromosikan seseorang yang menjadi caleg. Ini kan sosok pribadi, tapi sebenarnya sosok pribadi ini bukan ansih pribadinya, tapi karena dia tergabung dalam sebuah institusi politik. Ya, ini kan makanya ini juga masuk dalam pengertian non pribadi tadi, walaupun kelihatannya adalah personal, tapi sebenarnya dia tidak personal ansih karena dia mewakili sosok partai politik lah, atau sosok institusi, misalnya presiden. Nah, presiden ini kan sebuah komponen daripada negara, ini kan. Nah, ini dia bisa membayar iklan tadi untuk dia, ya. Nah, ini kemudian pasar sasaran, jelas, ya, karena ini terkait dengan bisnis, ya. Tentu ada target sasaran, ya, pasar sasaran. Berarti nanti kita harus mengidentifikasi target ini karena termasuk terkait dengan pemasaran, target penjualan. Maka ada targeting, segmentasi, dan positioning. Ini STP ini menjadi penting untuk mengidentifikasi pasar sasaran dan konsumen sasaran ini. Nanti kita bicarakan dalam pokok bahasan yang lain. Karena ini adalah komunikasi bisnis, komunikasi pemasaran. Maka kita bisa ada batasannya, yaitu penyajian gagasan terhadap barang, ya. Iklan tadi ditampilkan berdasarkan konsep produknya. Kan tadi ada jasa, barang, citra, image. Ini karakteristik konsep produknya seperti apa? Kalian perlu merumuskan. Yang ditawarkan itu apa sih? Apa makhluk yang ditawarkan ini, ya? Sesuatu yang ditawarkan ini apa sih? Itu kan bisa layanan, jasa, misalnya iklan pendidikan, ya, iklan pemerintah, ya, citra membangun kredibilitas pemerintah, ataupun iklan layanan masyarakat. Nah, ini kan service, public service misalnya, begitu kan? Ataupun citra tadi, membangun citra orang, dia akan menjadi sosok pemimpin bangsa. Ini kan dia harus dikenalkan, ya. Orang di luar pulau tidak tahu dia siapa dia, maka perlu diiklankan, kadang-kala diperkenalkan dulu sosoknya ini adalah calon pemimpin. Nah, itu image-nya diiklankan, dalam tanda petik dikomunikasikan agar mempengaruhi target audiensnya, yaitu konstituen yang akan menjadi pemilihnya nanti dalam politik, ya. Nah, itu iklan-iklan politik, gitu, ya. Kemudian iklan ditujukan kepada khalayak, ya. Jadi menjangkau masyarakat dalam kelompok yang besar, ya, segmen. Ya, nanti ada segmentasi pasar ini, ya, segmentasi audiens juga, ya. Nanti dipersempit lagi, ya, segmen tadi mengelompokkan lagi, ada kelompok-kelompok yang memiliki karakteristik yang sama. Ini proses segmentasi nanti, ya. Mempersempit yang kelompok besar tadi menjadi kelompok-kelompok pasar. Kita mengidentifikasinya. Karena kadang-kala target itu berbeda segmen pasarnya, ya. Misalnya bahkan contoh misalnya pasta gigi, ya, sikat pasta giginya, odol kalau orang Jawa bilang, odol itu juga merek itu, ya. Tapi orang sudah terlanjur, ya, odol pasta gigi itu ternyata ada pasta gigi untuk anak-anak, sehingga Kodomo contohnya gitu, brand untuk anak-anak. Pepsodent, nah ini pedes enggak. Anak-anak nggak bisa pakai prima, dia pakai Kodomo. Maka diciptakan produk untuk kelompok pasar pasta gigi anak, produk kesehatan ini maksudnya, ya, untuk anak. Nah, ini kan akan menyempit lagi, maka strategi kreatif iklannya juga berbeda dengan yang segmen yang lainnya. Nah,
Nanti kita bicara tentang strategi kreatif ya. Berarti khalayak ini perlu diidentifikasi. Kemudian iklan juga memiliki sponsor yang jelas. Ya, pemerakarsanya adalah perusahaan yang membiayainya. Berarti ini ada kepentingan bisnis. Nah, kalau kalian sebagai desainer ada cuan di balik sponsorship ini. Nah, kalian harus tanggap dan responsif untuk itu. Maka kalian harus serius karena dalam perkuliahan kita ini kalian harus serius karena ini menyangkut ya nanti kompetensi yang akan kalian bangun setelah lulus ini, karena di situ ada cuan jelas, dalam tanda petik profesionalitas kalian nanti akan ditawarkan ya, karena cuan tadi perusahaan tidak akan membiayai yang tidak kredibel, yang tidak kompeten, yang tidak bisa dipercaya dalam ranah profesional untuk melayani perusahaan tadi. Mereka bahkan mampu membiayai dalam biaya yang besar ketika mereka bisa diyakinkan bahwa strategi kreatif, strategi kampanye periklanan itu akan membawa dampak yang positif, membawa keuntungan bisnis. Nah, itu ya. Nah, ini cuan ini ya dalam pengertian sederhana. Kemudian iklan dikenai biaya penyajian jelas ya. Pasang di televisi ada tarifnya, pasang di mana di media massa ada tarifnya. Ya, sedikit banyak kalau kalian membuat pasang di internet pun, kalau kalian merancang website tentu ada pembiayaan pembuatan websitenya juga ya. Walaupun dibuat sendiri, misalnya kalian punya bisnis, kalian punya kemampuan untuk merancang sendiri, ya kalian harus hitung ya, kalian harus hitung karena ini ada komponen pembiayaan, jangan gretongan ya. Ya, karena nanti menyangkut return of investment, jadi ini ya, komponen biaya investasi ini supaya balik modal itu hitungannya gimana ya, itu termasuk komponen harus bisnis. Gawe dhewe ya jangan jeruk makan jeruk ya, kalian bersikap profesional, kalian hitung profesionalitas diri kalian sendiri ya. Jadi sehingga nanti akan bisa betul-betul bisa menghitung komponen investasinya ya, kapan dia return on investment nanti akan kembali biaya investasinya tadi, bahkan bisa lebih menghasilkan keuntungan bisnisnya. Biaya ini harus dihitung ya. Jadi periklanan satu bentuk komunikasi pemasaran tadi ya, yang dirancang untuk mempromosikan produk, jasa, merek atau gagasan kepada target pasar dengan tujuan menciptakan kesadaran. Oh, ini pengaruhnya tadi kan, feedbacknya tadi itu kan adanya kesadaran, kesadaran akan adanya produk. Oh ternyata ada produk ini toh, saya nggak tahu. Oh, kalian, wah ada produk baru, kalian sudah heboh ketika kalian korban iklan gitu ya. Nah, kita ini kan kadang-kadang menjadi korban iklan. Pak Edi ini seringkali jadi korban iklannya mie kering ya, Indomie, mie sedap itu ya, atau iklan mie itu karena Pak Edi kan suka gemar mie kering ini ya. Itu apa namanya? Akhirnya apa? Dengan iklannya tadi kita jadi penasaran gitu. Wah, kelihatannya enak dalam iklan itu ya. Rasa apa ini? Rasa selera Nusantara, rasa baru. Wah, kita terpancing ya, terpancing akhirnya kita akhirnya membeli ya. Walaupun kadangkala iklannya tadi begitu menggoda, begitu kita nikmati ya Pak Edi pernah gitu. Wah, kelihatannya enak. Itu setelah kita masak, wah enggak enak, Mas. Besok lagi ya citra negatif yang muncul. Makanya kadang-kala nanti akan ada strategi iklan yang tadi merespon feedback tadi. Wah, ketika gagal di pasar gara-gara apa ini dievaluasi kembali, maka rebranding ya, dibuat citra yang baru lagi. Ya, untuk apa? Mengembalikan tadi sikap daripada audiens yang mengalami mungkin penolakan. Nah, kan ini akan iklan tadi bisa mengaruhi sikap tadi, merubah sikap tadi dengan informasi-informasi tadi, walaupun ini tidak semata-mata terkait tadi, akan ada verifikasi pasti, karena kalau produk konsumen itu kan memilih, konsumen itu bisa memilih sesuai dengan kebutuhan dan seleranya. Nah, perusahaan akan merespon tadi dan lebih untuk memperkenalkan, bahkan kadang mempengaruhi sikapnya, tapi nanti ketika verifikasinya mengkonsumsi produk ya itu sudah urusan yang lain. Maka tidak bisa dikatakan satu-satunya yang mempengaruhi keberhasilan bisnis adalah iklan, tidak hanya itu ya.
Nanti kalau terkait dengan pemasaran ini lebih luas lagi, ada bauran pemasaran, ada pricing, ya, ada produk, ada place, ya nanti kita bicarakan, ada promosi juga ya. Nah nanti itu ada dalam konteks bauran pemasaran kita juga akan mendiskusikannya ya. Kalian harus pahami itu juga supaya kalian paham bahwa tidak satu-satunya iklan itu mempengaruhi single faktor ya, faktor tunggal untuk mempengaruhi keberhasilan bisnis. Ada faktor yang lainnya ya. Produknya, misalnya produknya tidak memiliki tidak mampu cocok dikonsumsi oleh konsumen, ya akhirnya seberapapun kalian iklankan ya produknya nggak enak kok, faktanya begitu kok ya. Ada produk-produk yang gagal, artinya setelah diiklankan pun tetap gagal ya karena memang kualitas produknya tidak bisa. Itu faktor yang lainnya. Bauran pemasaran nanti tentu manajer pemasaran ini akan mempertimbangkan aspek yang lainnya. Itu juga kita pelajari nanti ya. Nah, akhirnya akan mendorong tindakan tertentu tadi ya. Tindakan paling tidak ya tadi membeli tindakan tertentu tadi ya. Nah, disampaikan melalui saluran ya, contohnya media cetak, televisi, radio. Nah, ini ya. Nah, tentu kalian harus pahami tadi ya. Ini terkait dengan komunikasi pemasaran. Ya, tadi sudah dijelaskan. Penyampaian pesan kepada konsumen atau audiens, target audiens ini ya. Ya, isinya apa pesannya? Pesan produk, jasa, penawaran khusus, informasi fitur-fitur produk, atau informasi tentang merek-merek tertentu. Ini kan disampaikan. Ya. Yang kedua adalah promosi. Ya. Jadi definisi tadi mencakup persoalan komunikasi pemasaran. Maka kalian harus bisa mengerti, oh periklanan itu terkait dengan komunikasi pemasaran. Kalian bisa menjelaskan. Yang kedua terkait ini adalah kegiatan promosi, ya mempromosikan produk atau jasa, ya, memperkenalkan, ya, menawarkan produk atau jasanya. Sehingga apa? Dengan penawaran tadi itu ada respon pembelian, kemudian meningkatkan penjualan. Dan kalau bisa menjangkau pasar yang lebih luas, ya karena iklannya misalnya untuk produk nasional ya tentu iklannya harus nasional supaya bisa promosinya bisa menjangkau pelosok-pelosok negeri ini ya. Kecuali kalau mungkin iklannya adalah regional misalnya. Rokok misalnya apa ya? Rokok jambu bol ya, orang sini tidak tahu mungkin rokok jambu bol. Orang Salatiga tidak tahu rokok jambu bol. Recau Pentung itu dari daerah Kediri. Mungkin dia rokoknya di regional sekitar Kediri sana. Nah, ya, kalian mungkin ada yang tidak kenal, ternyata ada rokok yang mereknya Recau Pentung. Kenapa Pak Edi tahu itu ya? Pak Edi pernah ke Kediri ya, melihat tuh ada Recau Pentung rokok. Di sini ada rokok namanya Recau Pentung. Pabriknya besar, tapi produknya tidak kita kenal, kita tidak temui di daerah Salatiga. Berarti kan segmennya mungkin dia lokal, ya. Ya ini pangsa pasarnya itu. Tapi kalau yang bisa menjangkau luas, misalnya jarum, gudang garam, nah itu kan luas. Bahkan internasional, misalnya kayak Marlboro. Nah, bahkan kalau brand nasional kita, misalnya kayak Indomie, ya sedap itu sampai ke Jepang, sampai ke Amerika. Nah, cukup diminati di sana juga ya, karena cocok dengan selera mereka. Nah, ini termasuk tadi menciptakan kesadaran mereknya. Jadi, oh iya ada merek ini. Ya, itu ya. Sehingga nanti mereka akan bisa lebih mengenal produknya. Ya. Kemudian pengertian tadi termasuk target pasar. Ya. Ada kelompok audiens yang spesifik atau target pasar. Ya. Nah, sehingga masyarakat itu bisa mengenalnya, masyarakat yang dituju tadi. Ya. Nah, ini target pasar yang tepat ini penting ya. Jadi agar iklan tadi tidak mubazir. Tiba ditawaki ternyata orang-orang di situ tidak cocok dengan target pasarnya, kan mubazir. Harus cocok dengan minat kebutuhan daripada konsumen terhadap produk dan jasa yang dipromosikan. Maka targeting menjadi penting nanti strategi targetingnya kita belajar supaya tidak mubazir, supaya efisien ya, supaya efisien dan efektif ya, supaya efisien dan efektif. Nah, strategi, makanya butuh strategi. Kemudian menciptakan kesadaran, awareness, ya, building awareness, kesadaran. Kesadaran ini audiens ini menjadi tahu, oh ada produk A, produk B, produk C. Mereka bisa memilih, ya silakan itu kan haknya
haknya audiens ya. Maka bersainglah iklan-iklan yang bisa menciptakan, paling tidak menciptakan kesadaran. Oh ini ada Indomie, ada Sarini, ada mie sedap. Lalu nanti dengan strategi tertentu untuk positioning lah ini supaya ini sudah ada segmen yang di Indomie, diraihlah segmen dari Supermie yang lain ya. Dia ciptakan produk dengan positioning yang berbeda supaya bisa meraih pasar yang ditentukan tadi ya. Jadi kesadaran ini langkah awal dalam mempengaruhi sikap dan perilaku konsumen. Ya, kalau kita tidak sadar produk apa itu, ya kita kan nggak bisa menyikapinya. Harus jelas itu ya. Kita menyikapi suatu produk yang jelas tadi. Tadi mempengaruhi sikap jelas, harus mempengaruhi sikapnya. Jadi kita kan agar audiens itu memiliki pandangan positif ya. Jadi supaya karena dengan pandangan positif tadi kita akan mudah mengingatnya, kata Pak kan sudah terangkan pandangan positif terhadap produk, bahwa produk itu bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen atau target audiens tadi. Lalu mereka ataupun tadi sikap tadi ini saya banget ini ya, rokok ini adalah saya banget, asiknya rame-rame, rokoknya anak-anak muda yang suka bergelombol, mereka bisa berbagi ya. Tapi kalau ini rokoknya untuk para pengusaha diplomat, nah ini keren ya, rokok ini adalah rokoknya para CEO. Nah, beda dengan asiknya rame-rame sampona hijau. Nah ini kan karena masing-masing punya need ya, konsumen itu punya need, punya kebutuhan ya. Need-nya itulah yang akan juga masuk dalam pertimbangan strategi kreatifnya. Akhirnya mendorong tindakan buruan, diskon besar-besaran 90%. Konsumen lalu buru-buru ya. Suaminya diburu-buru, Pak, ada diskon ini di toko itu. Akibat dari iklan, ayo segera. Kalau tidak nanti kita ketinggalan diskon. Nah, gitu kan. Akhirnya mendorong tindakan dari audiens untuk membeli produk entah melalui situs. Nah, di situs ditawarkan ataupun iklan tadi, hanya hari ini buruan, saat ini saja akan mendapatkan voucher. Nah, kan kadang-kadang iklan kan begitu. Sehingga kita kadang-kadang berinteraksi dengan merek tertentu melalui media-media sosial tadi, iklan tadi ya. Nah, ini terjadi komunikasi tadi ya dengan produknya tadi. Oke. Kemudian nah, periklanan sangat penting dalam dunia bisnis karena membantu perusahaan untuk mengkomunikasikan produk dan jasa mereka kepada audiens yang luas. Jadi periklanan ini adalah alat yang efektif untuk mempengaruhi keputusan pembelian konsumen dan membangun citra merek yang kuat ya. Nah, ini. Oke. Lalu bagaimana tujuan periklanan dalam menunjang usaha? Ini yang penting untuk kita pahami, bahwa tujuan periklanan ini adalah menunjang usaha, menunjang kepentingan bisnis, karena menciptakan dan mendukung keberhasilan perusahaan, ya, keberhasilan bisnisnya menggunakan komunikasi pemasaran yang efektif. Ya. Jadi iklan ini merupakan alat yang kuat untuk mencapai berbagai tujuan bisnis. Tadi sudah tersirat juga dikemukakan bagaimana hubungannya dengan kepentingan bisnis. Ya. Karena impact-nya adalah meningkatnya penjualan. Nah, itu kan tujuan pokok bisnisnya, supaya produknya laku, dapat cuan, dapat keuntungan bisnisnya. Salah satunya itu ya. Maka yang terkait dengan kepentingan bisnis itu adalah iklan ini adalah meningkatkan penjualan. Ya, jelas iklan tadi akan meningkatkan penjualan. Jadi kalian harus bisa mengukur. Bisa saja dalam pengukurannya, apakah dampak dari iklan tadi meningkatkan penjualan. Paling tidak kalian akan mengukur sebelum diiklankan, setelah diiklankan, hasilnya ada enggak peningkatan penjualan, omsetnya jadi naik enggak. Nah, ini juga akan diukur nanti ya, termasuk kesadaran merek. Ya, jadi Pak Edi sering ya, nanti kita buktikan untuk kesadaran merek ini. Oke lah, supaya tidak monolog Pak Edi akan berikan contoh nih ya. Mbak Mumtazila, coba ini kita coba terkait dengan kesadaran merek ini. Halo Mbak Mumtazila. Nah ini ya, ini contoh bahwa ternyata Ya, Pak. Oke, bisa dihidupkan kameranya supaya kita
bisa berdialog ya. Oke, sebagai satu contoh. Oke, ini satu kuis yang mana Mbak Mumtazila ini untuk menunjukkan membuktikan adanya kesadaran merek ya. Sebutkan dengan cepat 3 produk sabun cuci. Rinso, Daya, Soklin. Rinso, Daya, Soklin. Nah, berarti preferensi Mbak An ini adalah seringnya pakai Rinso kalau nyuci. Iya Pak, pakai Rinso. Iya, pakai produk Rinso. Sendiri Pak. Benar? Produk sendiri. Oh, produk sendiri karena tadi kerja di itu ya, Unilever ya. Produknya Unilever. Nah, ini preferensinya dipengaruhi oleh sehari-hari yang dijual dan dihadapi, dilihat ya, sehari-hari lihat itu. Nah, ini tapi ternyata di samping setiap hari-hari melihat Rinso karena itu produk dagangan Mbak Mumtazila, tapi ternyata ada kesadaran yang namanya daya juga tadi. Apa tadi? Daya sama satunya apa tadi? Yang ketiga? Soklin. Daya itu bukan Unilever ya? Bukan Pak, itu Lion Wing. Lion ya, Lion Wings ya. Kompetitor ya. Oh, tapi ternyata ada di kepala Mbak Mumtazila adanya merek Daya itu tadi. Nah, ini bukti itulah kita itu di kepala kita kan setelah dibombardir iklan akhirnya tertancap kesadaran merek tadi. Nah, ini kan itu. Nah, coba Mbak Dila. Mbak Dila. Halo Mbak Dila. Mbak Dila ini. Mbak Dila. Oke, Mbak Dila. Mbak Dila itu kalau ini agar giginya itu bersih pakai apa? Pakai odol, Pak. Pakai sikat gigi. Odol. Pakai sikat gigi. Tadi disebutkan odol. Odol itu padahal sebuah merek zaman Belanda. Sebagaimana Mbak Dila ini kalau apa namanya itu, kalau kondangan atau acara suka bantu ibunya nyiapin acara pertemuan RT PKK gitu ya, suka suruh beli snack enggak? Gimana Pak? Oke Pak Topo Ji. Nah, Mbak Dila kalau suka apa namanya suka apa namanya bantu snack kalau ada acara keluarga gitu kan, suka nyuguh snack ya, snack. Iya Pak. Suka enggak? Nah, suka ya. Nah itu kan snack itu ada yang manis, ada yang pahit, snack pahit, asin, gurih. Tapi kalau nggak ada minumannya kan seret. Iya. Kalau beli minumannya apa itu biasanya? Teh atau apa biasanya? Air putih Pak, Aqua. Aqua. Padahal Aquanya yang merek Aguaria ya. Kalau beli air mineral. Ya. Air mineralnya apa mereknya selain Aqua yang biasa dipakai? Biasanya kalau Aqua agak mahal nih, yang murah apa? Biasanya le mineral gitu. Le mineral. Oke. Jadi samanya tadi ya, odol, Aqua. Ini kalau mesin cuci di rumah itu ya sanyonya rusak. Tadi itu kadang ditanya, Mas Ri, kamu kalau ke kampus Honda ini apa sih? Oh, Hondaku RE King. Honda ini RE King. Padahal RE King itu merek itu Yamaha. Honda kan ya itu Honda, Aqua, Odol itu ternyata brand-brand yang berhasil menjadi apa namanya pionir ya, brand yang awal itu bisanya melekat kuat. Sanyo contohnya itu ya. Wah, Sanyonya mati padahal yang dipasang itu Shimizu. Setelah diangkat, ini justru Sanyo ini. Nah, itu mereknya Shimizu kok, bukan mereknya Sanyo. Nah, ternyata Sanyo itu maksudnya pompa air listrik gitu ya. Tadi pasta gigi, tapi dia nyebutnya odol. Ini air mineral Aqua. Mbak beli Aqua. Nah, ini
mboten niki sing itu le mineral, akuane sing le mineral. Nah, ini kan kesadaran merek tadi ya. Ini contoh ya, ini contoh. Jadi penting ya, jadi penting ya. Mungkin dalam kasus ini Pak Edi gimana Pak Edi? Ini kan sering masyarakat kita ini kan kadang salah kaprah atau kadang kala kan itu nyebut merek-merek tertentu, mengidentifikasi produk tadi sudah saya contoh. Gimana Pak Edi? Jadi Pak Edi, jadi kalau misalnya kita punya usaha, nah maka ini penting sekali tentang memahami brand awareness yang tadi sudah disampaikan Pak Edi gitu Pak. Jadi karena kalau misalnya calon konsumen itu pasti tidak akan membeli kalau mereka tidak tahu brand kita. Nah maka di sini kita perlu bagaimana meningkatkan brand awareness ini supaya masyarakat bisa tahu tentang produk kita. Kalau masyarakat tahu tentang produk kita ya maka tentunya akan lebih yakin percaya saya mau beli ini ya gitu. Tapi kalau masyarakat di sekitar kita tidak kenal dengan produk kita ya maka akan sulit untuk bisa menarik konsumen di sekitar kita gitu. Maka penting sekali kita bisa meningkatkan brand awareness itu. Salah satunya bagaimana ya tentu kita bisa dengan cara paling mudahnya membuat logo yang menarik gitu salah satunya. Kemudian juga bisa melalui media sosial, kemudian juga bisa mengenalkan dengan acara-acara tertentu atau event tertentu dan lain sebagainya sehingga brand kita atau produk kita bisa lebih dikenal oleh masyarakat dan bisa diterima oleh masyarakat dan tentunya bisa lebih meningkatkan dari penjualan. Seperti itu sih Pak mungkin. Jadi penting sekali. Oke, betul. Ya, betul. Tadi ya artinya kan ini kan tadi termasuk kegiatan komunikasi pemasaran tadi disebut sebagai branding ya. Jadi untuk meningkatkan brand kesadaran akan merek tadi berarti kita harus merancang mereknya dan mengkomunikasikan mereknya itu kepada masyarakat. Nanti kegiatan ini juga kita bahas nanti ini dalam kegiatan namanya branding ya, termasuk tadi promosi, iklan ini tadi untuk memperkenalkan produk. Jadi mahasiswa harus memahami itu ya. Mekanisme itulah yang sebenarnya kita akan pelajari. Jadi nanti dan kita akan coba bagaimana usaha kalian untuk membranding dan mempromosikan. Itu bisa jadi tema skripsi. Biasanya kalau mahasiswa ngambil tematik desain akhirnya ya, akhirnya skripsinya itu kan branding and promotion. Usaha untuk apa ya, misalnya ini ada produk baru lalu kalian angkat seperti usaha untuk memperkenalkan brand baru ya, membranding brand baru dari UMKM tadi, nah misalnya begitu, atau rebranding misalnya ada kita melakukan tadi disebut mengidentifikasi kan, kita harus memperkenalkan produk kan harus ada identitas karakter visualnya ya. Misalnya tadi dengan logo supaya orang lebih mengenal. Seperti Pak Edi ini kan ada mereknya, itu Edi Seswanto, itu mereknya Pak Edi Seswanto. Edi juga Tama, ini beda, ini punya brand sendiri ini. Jadi kalau nama itu juga bagian dari identitas ya, identitas itu tadi. Oke, saya lanjutkan terlebih dahulu dalam ini ya. Jadi ini tadi ya, ternyata tadi kesadaran merek ini, brand awareness kalau Pak Edi Seswanto tadi kemukakan, ini karena kita harus mengekspos kepada audiens, membangun citra yang kuat dan diingat oleh konsumen. Jadi nama-nama kita coba identifikasi ya dengan tadi pertanyaan Pak Edi kepada salah satu kawan kalian mahasiswa ya, itu bahwa ada kesadaran merek dalam pikiran mereka dan itu bisa membangun citra yang sangat kuat sampai akhirnya apa? Dia mengidentifikasi produk dengan merek tertentu. Contohnya dari odol, Honda, Sanyo. Nah, ini di dalam lingkungan masyarakat tertentu itu bahkan mereka menyebut jenis produk dengan nama merek. Mereka tidak sadar begitu kuatnya ya. Ini contoh dari brand awareness ini ya. Oke. Kemudian meningkatkan pangsa pasar ya. Kadang-kala kan kita ya tadi daerah tertentu kita tidak kenal produk itu, maka kita perlu kenalkan tadi ya, memperkenalkan produk baru ataupun meraih produk yang lama yang sudah ada, tapi kita mau sebarluaskan ke pangsa pasar yang lebih luas lagi. Biasanya dikenal di Jawa Tengah, maka kita perlu kenalkan tadi Pak Edi katakan tadi ya, rokok Reco Pentung gitu ya.
Kalau dia siap menjadi brand nasional, maka diangkatlah dia menjadi brand nasional sehingga seluruh daerah kenal. Sebagaimana kalau produk rokok yang nasional itu Jarum misalnya, ya dari Kudus kalau Jarum itu kan. Sementara kalau Reco Pentung itu dari Kediri. Tapi ternyata Reco Pentung ini belum menjadi brand nasional karena jelas orang Salatiga saja pernah saya tanya, tahu enggak mahasiswa Salatiga, kamu tahu enggak Reco Pentung? Enggak tahu Pak, apa itu Pak? Merek dari Kediri. Nah, kalau Jarum tahu itu dari Kudus ya, dari satu kota. Tapi dia berhasil pangsa pasarnya itu nasional. Oke ya, termasuk meningkatkan loyalitas pelanggan ya. Jadi orang itu kan memiliki preferensi terhadap pilihan produk ya, itu kan diikat. Nah, makanya kan iklan terus. Walaupun dia sudah laku, terus supaya loyal pelanggan itu supaya loyal ya. Bahkan untuk lebih loyal ditawarkan iklan yang menginformasikan tentang fitur-fitur tambahan. Misalnya sepeda motor gitu ya, udahlah ya, mungkin ada yang preferensinya ke Honda atau ke Yamaha. Lah nanti ke produk variannya merek tertentu itu ada fitur-fiturnya. Fiturnya ditambahi lagi. Nah, ini iklannya sehingga loyal gitu ya. Ataupun juga mengonfirmasikan informasi yang penting ya. Jadi misalnya ada perubahan harga, perubahan fitur produk atau promosi-promosi khusus. Nah, ini kan ada informasi yang penting yang ingin disampaikan dalam strategi periklanan tertentu ya. Jadi tidak informasi umum, tapi ada iklan-iklan khusus yang untuk lebih mengekspos fitur-fitur produk ini. Ya, mengukuhkan citra merek tadi ya. Jadi perusahaan ini kan nanti dalam pembahasan branding ini akan kita bahas bagaimana tentang citra merek tertentu ya. Bahkan ada komitmennya mereka, bahkan makanya kan kemudian mereka kadang-kala masuk ke wilayah isu-isu sosial ya, misalnya tanggung jawab sosial. Bagaimana air mineral kok isunya tentang pariwisata? Berarti karena dia mendukung itu pemberdayaan masyarakat untuk pariwisata. Dia ekspor dalam bentuk iklan layanan masyarakat. Nah, ini supaya apa? Mengukuhkan citranya bahwa dia itu tidak hanya memiliki visi misi yang pragmatis meraih keuntungan dari masyarakat, tapi punya tanggung jawab sosial, nah, misalnya gitu ya. Nah, ini makanya perusahaan-perusahaan yang komersial pun kadang-kala juga mengeluarkan iklan-iklan layanan masyarakat ya, di mana iklan-iklan itu sebenarnya lebih ke membangun citra sosial ya, tanggung jawab sosial tadi, walaupun sebenarnya itu ya bungkusnya semua perusahaan ya pengennya cuannya dan untungnya, ujung-ujungnya itu tetap sama saja. Nah, ini bisnis ya wajar, itu kepentingan bisnis kan ya keuntungan finansial ya. Nah, ini kan menghasilkan keuntungan finansial ya. Kapan kembali investasinya, ROI-nya, return of investasinya. Jadi investasinya balik modal lah istilahnya kan, ROI ini balik modal ya. Maka ya harus diimbangi dengan pendapatan tambahan yang dihasilkan dari penjualan produk dan keuntungan yang bisa didapatkan dari keuntungan lainnya. Keuntungan tidak hanya sekedar pragmatis saat ini, tapi bisa keuntungan berjangka panjang. Jadi loyalitas tadi kan akhirnya akan membawa keuntungan yang berjangka panjang. Peningkatan citra ya, tidak mungkin serta-merta citra itu langsung memengaruhi dengan peningkatan omset. Tapi ini kan investasi. Citra yang baik tentu akan menjadi daya dukung terhadap loyalitas konsumen. Ya, itu tadi kan. Nah, sama halnya citra buruk, makanya kan ada bintang-bintang iklan yang dia tersangkut kasus asusila misalnya, langsung dicoret, langsung diturunkan karena merek tadi perusahaan tidak mau terimbas dari citra negatif daripada endorser, sosok pengiklan ya. Ini ada itu artis, lalu dia tidak lagi menjadi endorser, menjadi penyampai pesan iklan. Nah, karena apa ya, citranya jatuh, dia buruk, perusahaan tidak mau terimbas itu, maka digantilah. Nah, kalau dia positif akan mempengaruhi, positif juga, negatif ya akan mempengaruhi ya. Mengukur dan menganalisis keberhasilan efektivitas kampanye itu tadi ya. Data dari kampanye ini, periklanan ini harus diukur juga dan dianalisis sejauh mana tujuan tercapai,
supaya apa? Supaya bisa membuat perbaikan-perbaikan dari hasil analisis tadi, supaya lebih meningkat lagi ya di masa depan ya, citranya ataupun keberhasilan tujuan-tujuan bisnisnya itu semakin meningkat ya. Karena ada pengaruhnya dengan strategi kampanye periklanan yang harus dipikir. Mendorong tindakan konsumen jelas ya dalam kasus tertentu ya. Contohnya voucher, diskon itu kan langsung ada tindakan langsung dari konsumen untuk mengkonsumsi ya, melalui ataupun tidak hanya pembelian ya, misalnya dengan tadi mengunduh aplikasi, kunjungan di situs ya, berpartisipasi dalam, makanya kadang-kala perusahaan itu membuat lomba-lomba, kontes-kontes dibiayai. Mereka membiayai dulu Pak Edi waktu zaman mahasiswa juga begitu ya, menyelenggarakan satu kegiatan disponsori oleh sebuah produk tertentu sebagai sponsor utamanya ya, mereka mau ya, karena apa namanya, ini juga ada nanti partisipasi konsumen yang akan dibuat, misalnya apa, mereka mengenakan kaos dengan logo dari perusahaan tadi ya. Oh, di kaos misalnya acara jalan sehat misalnya, ribuan mereka menggunakan seragam, biayanya itu ada logonya perusahaan tadi ya. Nah ini kan partisipasi, bahkan mereka juga menyelenggarakan program-program promosi ataupun kontes ataupun lomba-lomba juga ya. Akhirnya tujuan periklanan dalam usaha itu bervariasi ya, tergantung daripada situasi, tujuan bisnis dan fase hidup produk. Nah, nanti kita sedikit singgung nanti ya. Jadi fase produk itu akan mengalami ya, jadi dia dilahirkan, dia tumbuh dewasa, nanti dia menua, akan mengalami penurunan dan bisa mati nanti. Kalau dia menurun, iklankan lagi supaya dia naik lagi ya. Turun lagi, naik, iklankan lagi supaya naik. Nah, ini ada fase, nanti kita pelajari gitu ya. Jadi fase itu ini tergantung situasinya. Situasi misalnya iklan di dalam bisnis yang zaman sekarang sudah berbeda ya. Makanya kemarin ada itu ya, jualan di pasar yang di Jakarta itu, pasar apa itu? Yang pasarnya mengalami omsetnya menurun bahkan sampai 0 katanya. Banyak yang tutup. Yang jualan kalau di Solo itu Klewer namanya. Mangga 2, oh ya Mangga 2 apa itu ya. Yang sana itu jualan juga baju. Nah itu dulu rame, sekarang gara-gara bisnis online ini mengalami penurunan omset. Ya, bahkan ada sampai banyak yang tutup karena masyarakat ada perubahan perilaku dalam pembelian ya. Maka ini kan situasi bisnisnya sudah berubah, maka strategi iklannya juga berubah. Ya. Maka penting perusahaan untuk merencanakan kampanye periklanan dengan cermat agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi makanya ini nanti kalian dalam merencanakan kampanye periklanan harus dengan cermat mempertimbangkan tadi aspek-aspek tadi. Nah, sekarang tiba saatnya kita tugas tadi ya. Jadi tugasnya, ya ini ya, coba mahasiswa ya, ini di akhir lantai ya, tugasnya yang jelas ini oke ya, ini karena tadi belum lengkap ini ya. Nah ini ya, tugasnya apa? Observasi klien periklanan. Ya, pertama kalian akan menemukan dulu, yaitu carilah klien UMKM di sekitarmu untuk didampingi dalam pembuatan program kampanye periklanannya. Kalian mencari apakah UMKM, misalnya jasa layanan, tukang cukur, barbershop bisa saja, atau produk. Di tempat saya ada pabrik pembuatan keripik, Pak. Oke, bisa juga. Atau toko misalnya. Di tempat kami itu ada supermarket kecil, ataupun toko ataupun penjual produk misalnya. Martabak. Nah, bisa saja ya. Nah, cari klien, tapi kliennya yang representatif ya, yang kira-kira dia membutuhkan kampanye periklanan. Mungkin kalau jualan gorengan di tengah kampung, ya dia tidak perlu ya. Tapi kalau yang representatif, carilah klien yang terkenal. Kafe, Pak, saya punya saudara yang punya kafe, punya warung geprek ya, restoran kecil. Nah, boleh gitu ya. Nah, kalian cari itu ya. Kemudian
Dokumentasikan kunjungan lapangan kalian bersama pengelola sebagai bukti ya. Nanti kalian harus mendokumentasikan, oh ini saya Pak ini di depan lapaknya penjualan bersama apa namanya pemilik perusahaan. Lakukan wawancara untuk mengungkap latar belakang usaha. Apa yang diungkap? Profil usaha ya. Jadi nanti dalam laporan observasi kalian harus mencerminkan profil usaha. Ini sebagai untuk mengungkap latar belakang usaha tadi ya. Ya, sejarah usaha, visi dan tujuan usahanya itu seperti apa. Barangkali dia punya visi-visi tertentu terhadap usahanya. Ungkap saja ya, tanya saja. Ya, dia mungkin punya idealisme tertentu di dalam usahanya itu. Gali lagi ya, itu ya tujuan usaha. Kemudian nah, berikutnya adalah kalian infrastruktur ya. Termasuk infrastruktur usaha. Sarana dan para sarana usaha ya. Jadi kalian ungkap dan ini termasuk dokumentasi ya. Kalian foto misalnya, oh dia punya lapak Pak, oh dia jualan ya, misalnya contohnya ya martabak ya, dia punya 3 outletnya di daerah A, B, C ya. Ini termasuk profil ya, tempat usahanya di mana, kapan dia berdirinya ya, itu kan kalian ungkap, itu kalian laporkan ya. Lalu dia punya infrastruktur usaha, oh dia punya 3 lapak. Ya kalau perlu, kalau dia punya 3 lapak di daerah sekitar sana, mungkin di bagian ini ya kalian dokumentasikan lapak 1, lapak 2, lapak 3, dia mungkin punya ini ya, barangkali itu ya. Atau dia punya resto tadi ya, oh restonya, infrastrukturnya, sarana prasarannya, apa fasilitas usahanya, infrastruktur atau fasilitas usaha yang dimiliki ya, kalian dokumentasikan. Ini untuk juga bisa melihat kapasitas itu tadi usahanya ini ya. Nah, itu ya. Dokumentasikan ya. Terus kemudian ini juga untuk apa namanya mengungkap kapasitas usaha ya, kaitannya dengan penunjang kapasitas usaha. Penunjang kapasitas usaha. Ya, jadi kalian komentari, oh kalau usaha ini itu mungkin usaha kecil ya, dia baru karena memiliki kapasitasnya seberapa besar dia. Nah itu tercermin juga dari infrastruktur usahanya tadi ya. Kalian bisa kaitkan dengan itu ya. Kemudian apa namanya usaha promosi ya. Oh, inilah supaya nggak rancu. Kegiatan promosi yang pernah dilakukan, ya. Jadi kalian nanti ungkap apa yang sudah pernah dilakukan terkait ini, misalnya terkait dengan medianya apa ya, bentuknya, bentuk promosinya, bentuk media ya, bahkan mungkin jangkauan promosinya. Nah, ini kalian identifikasi ya, itu sebagai data ya. Laporan kan, ini kan laporan pandangan mata ya. Observasi itu kalian turun ke lapangan, kalian bawa kamera, wawancara, ungkap promosi apa yang sudah dilakukan ya. Terus kemudian kalian data juga ungkap juga persaingan usaha. Nah, usaha ini identifikasi paling tidak ya 2 pesaing, pesaing utama. Nah kalian identifikasi kan, kalian bisa, oh ini persaingan, kalian ungkap itu ya, pesaingnya mana ini, sama-sama jualan martabak telur, oh ternyata di situ ada merek yang lain ya. Nah identifikasi persaingan usaha ini termasuk tidak hanya mengidentifikasi, termasuk coba kalian ungkap strategi pesaing dalam persaingan usaha seperti apa. Nah, mereka punya kelebihan apa sih ya, mungkin punya kelebihan atau kekurangan. Nah kalian ungkap juga, misalnya oh ada kekurangan, ada kelebihan dari pesaing yang tidak dimiliki ya. Nah, kita mungkin kalian belum diajarkan SWOT analisis ya, nanti aja. Jadi ini ungkap saja ini dulu ya, data-data.
cari ungkap data ini dulu ya. Oke ya. Jadi ini kekurangan. Oke, saya ungkap kekurangan, kelebihan dan kekurangan daripada pesaing ini ya. Kalian identifikasi ya. Identifikasi termasuk kalau dia itu punya karakter logonya, punya karakter ataupun promosinya. Nah, ini kan termasuk strategi itu. Ya pesaingnya seperti apa. Cobalah diungkap gitu ya. Oke. Nah, kemudian dari sini ini kan data. Lalu kalian yang keempat ya, kalian apa namanya? Nah, setelah kalian mengetahui data tadi ya, jadi penilaian kalian, sementara. Nah, dikatakan penilaian sementara, penilaian awal terkait strategi promosi yang dilakukan. Nah, kalau tadi kan hanya mengungkap ya, ini dah dia persini. Mungkin pandangan kalian, penilaian kalian, bagaimana? Buatlah satu penilaian awalnya. Kemudian yang kira-kira, kemudian setelah kalian melakukan penilaian ya, kira-kira tawaran solusi. Ya. Sebelumnya ini ya, coba kalian identifikasi permasalahan yang dimiliki klien terkait pemasaran dan promosi. Nah, kalian bisa tanya, kira-kira apa sih masalah yang dihadapi? Nah, kalian bisa tanya itu ya, pemasaran dan promosi itu kepada klien tadi, kira-kira apa yang itu dihadapi. Kalian identifikasi saja ya. Nah, baru nanti ya solusi desain yang mungkin ditawarkan. Nah, buatlah satu solusi desain yang mungkin ditawarkan. Ya, satu solusi desain ataupun strategi perubahan ya supaya mungkin ya dalam bahasa ya solusi awal ya, solusi gambaran ya, gambaran saja, gambaran ya. Nah, gambaran solusi desain atau periklanan yang terkait dengan periklanan yang mungkin ditawarkan. Nah, ini hanya gambaran awal dulu ya. Kira-kira kalian juga memikirkan setelah kalian mengidentifikasi punya masalah ini toh. Mungkin terbersit di dalam pemikiran kalian ya. Kira-kira apa yang mungkin ditawarkan ya agar bisa lebih baik lagi di dalam pencapaian tujuan bisnisnya tadi. Mungkin dalam pikiran awal kalian sudah muncul ini ya. Ini hanya gambaran dulu saja. Bagian daripada supaya apa yang kalian ungkap tadi mungkin telah terlintas pemikiran itu ya. Oke. Saya kira 6 ini ya. Tadi Pak Edi kemukakan ini ya. Yang pertama cari klien ya. Yang representatif ya. Yang sudah berjalan usahanya. Ya, yang dia itu sudah bisnisnya sudah berjalan, tapi membutuhkan peningkatan kapasitas usaha. Ya. Kemudian kunjungi, dokumentasi, kenali, ya, pemilik usahanya, pengelola usahanya, lalu lakukanlah wawancara untuk mengungkap apa?
Oh, profil usahanya, kira-kira namanya apa, usahanya di mana, alamatnya di mana, sejarahnya bagaimana, kapan berdirinya, siapa pendirinya, ya, punya visi dan tujuan usahanya seperti apa, kalian ungkapkan. Ya, lalu kalian identifikasi, oh ternyata kapasitas usahanya memiliki infrastruktur penunjang usaha. Kalian dokumentasikan. Kalau misalnya dia punya alat produksinya ya dikemukakan. Punya fasilitas apa ya, ini supaya mengetahui kapasitas usahanya yang dikaitkan dengan infrastruktur usaha yang dimiliki, dokumentasikan. Kemudian kegiatan promosi yang pernah dilakukan, oh sudah pernah melakukan promosi, pasti yang sudah berjalan kan, walaupun dalam bentuk apa namanya, yo dia punya brand, dia punya merek. Oh, dia punya visual branding yang bisa teridentifikasi dari lapaknya itu tadi. Nah, kalian dokumentasikan. Oh, dia pernah melakukan promosi di website mungkin, ataupun di media cetak, ataupun yang ada di dalam lapaknya itu bagaimana dikenali media-media promosinya. Ya. Terus kemudian pesaing usahanya, ya kalian cari paling tidak identifikasi 2 pesaing utamanya yang ada di sekitarnya itu, ataupun produk sejenis yang menjadi pesaing. Tidak harus sekitarnya ya, tapi kalau yang menjadi pesaingnya ya, produk atau produk sejenis ya. Nanti kalian ungkap strateginya, pesaingnya juga, kelebihan kekurangannya apa, coba kalian ungkap itu. Lalu cobalah kalian setelah mengumpulkan data, kalian juga bisa mulai memikirkan mungkin penilaian kalian. Oh, saya ini dari segi brandnya itu tidak dikenal, Pak. Dia itu hanya sekedar promosi ya, asal-asalan. Nah, itu kan sudah melakukan penilaian ya. Nah, sebatas kalian pikirkan apa yang kalian bisa temukan tadi, kalian itu ya. Lakukan penilaian awal, kemudian kalian tanya juga supaya kalian ungkap ini permasalahan yang terkait pemasaran dan promosi dari usaha tadi. Sehingga kalian juga mungkin sudah terpikirkan sedikit pemikiran kalian. Oh, kira-kira solusi desain yang ditawarkan. Nah, mungkin ini akan berkembang nanti ya. Setelah kita diskusikan, kita kasih materi-materi, itu ini akan kalian akan berkembang. Kira-kira nanti apa yang mungkin dokumen yang awal ini tentu akan mengalami perubahan dengan nanti dokumen setelah kita bahas, kita diskusikannya ini